Di suatu sudut gelap internet pada tahun 2008, sebuah dokumen berjudul Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System muncul. Penulisnya seorang yang menggunakan nama samaran, Satoshi Nakamoto. Siapa dia? Seorang jenius? Sebuah kelompok rahasia? Atau mungkin sesuatu yang lebih aneh? Selamat datang di Monthly Talk. Hari ini kita menyelami teka-teki terbesar abad ke-21. Bersiaplah untuk pertanyaan tanpa jawaban, fakta yang membuat merinding, dan kisah yang mungkin takkan pernah terungkap. Oktober 2008, krisis finansial global mengguncang kepercayaan pada bank dan pemerintah. Di saat yang sama, di sebuah forum kriptografi, Satoshi Nakamoto memposting white paper Bitcoin. Dalam 9 halaman, ia menggambarkan sistem uang digital tanpa bank, tanpa otoritas pusat, tapi ada sesuatu yang aneh di sini. Tidak ada jejak identitas asli Satoshi. Emailnya, domainnya, ia memakai domain bitcoin.org, didaftarkan secara anonim di Jepang. Tapi Satoshi aktif di forum jam 2 sampai 5 pagi waktu Eropa. Bahasa Inggrisnya pun sangat sempurna, bahkan pakai istilah Inggris seperti bloody hard. Apakah ini akal-akalan atau petunjuk palsu? Satoshi menambang 1 juta Bitcoin di blok-blok awal. Jika dijual hari ini, nilainya setara dengan 60 miliar dolar. Tapi dompet itu tak pernah tersentuh. Di forum, Satoshi pernah berdebat dengan pengembang lain soal keamanan. Tiba-tiba pada tahun 2011, ia menghilang. Pesan terakhirnya, I have moved on to other things. Puluhan nama diduga sebagai Satoshi. Mari kita telusuri yang paling menggelitik. Programmer legendaris, penerima pertama transaksi Bitcoin. Dia tinggal hanya beberapa blok dari Dorian Nakamoto, pria Amerika Jepang yang namanya mirip. Tapi Hal Finney meninggal pada 2014 karena ALS. Sebelum tutup usia, ia berkata, "Saya bukan Satoshi, tapi saya pernah bertukar email dengannya." Yang mengerikan, jenazah Hal Finney diawetkan. Mungkinkah ia bangkit suatu hari untuk mengklaim Bitcoinnya? Nick Szabo menciptakan konsep BitGold, protokol mirip Bitcoin. Tulisan Szabo dan Satoshi mirip gaya bahasanya. Tapi saat ditanya langsung, Szabo menjawab, "Saya bukan Satoshi, tapi senang dianggap seperti itu." Mungkinkah ini hanya pengakuan terselubung? Pengusaha Australia ini mengaku sebagai Satoshi pada 2016, tapi saat diminta tanda tangan transaksi dengan kunci privat Satoshi, ia menolak. Komunitas mencapnya sebagai penipu. Tapi, bagaimana jika ia bagian dari konspirasi yang lebih besar? Atau, jangan-jangan Satoshi bukan manusia? Beberapa teori menyebutkan Satoshi adalah AI dari masa depan, atau proyek rahasia DARPA. Bayangkan, dompet Satoshi berisi 1 juta Bitcoin jika tiba-tiba dijual. Pasar kripto bisa kolaps, tapi mengapa ia diam saja? Mungkin kunci privatnya hilang? Atau ia sudah meninggal? Yang lebih menakutkan lagi, ini eksperimen sosial. Satoshi ingin melihat reaksi dunia saat tahu ada harta karun yang tak tersentuh. Pada tahun 2020, dompet Satoshi bergerak. Ternyata itu hanya kesalahan identifikasi, tapi harga Bitcoin langsung jatuh 10%.
Bitcoin kini bernilai triliunan dolar. Tapi tanpa Satoshi, komunitas terpecah. Ada yang ingin tetap anonim seperti visinya, ada yang ingin diatur. Apa jadinya jika suatu hari Satoshi kembali? Atau jangan-jangan ia sudah di antara kita? Di forum Reddit, akun anonim kadang memposting kode dengan gaya mirip Satoshi. Ini hoax atau petunjuk? Satoshi Nakamoto mungkin adalah sosok paling jenius sekaligus paling misterius di era digital ini. Ia menciptakan revolusi, lalu menghilang seperti bayangan. Apakah kita pantas tahu identitasnya, atau justru misteri ini yang membuat Bitcoin tetap magis? Sampai jumpa di episode berikutnya. Dan jika kalian punya teori, hubungi kami lewat email. Siapa tahu, kalianlah Satoshi.